Halo generasi muda, welcome to my first podcast. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, baik-baik aja, dan pastinya tetap produktif ya selama di rumah. Kondisi pandemi seperti sekarang, terlebih lagi masa PPKM yang masih diperpanjang, entah sampai kapan, diharapkan teman-teman semua nggak hanya stuck di zona nyaman. So, podcast pertama kita kali ini dalam rangka kampanye fase 2 PTMP Plan Indonesia, di mana aku, Adina Putri Kusumawardani, bertindak langsung sebagai moderator yang akan ditemenin sama satu narasumber yang punya achievement keren-keren banget nih. Dia Duta Anak Kabupaten Bantaeng, Duta Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Delegasi Indonesia IOG Convention Migas 2020, serta punya kiprah prestasi yang nggak bisa disebutin satu-satu. Kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita kali ini. Halo Iswar. Halo Dinda, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Iswar Putra Pratama sebagai narasumber untuk podcast kali ini. Nah, teman-teman semua, tahu nggak sih kalian kalau aku ini merupakan seorang yang berasal dari Sulawesi Selatan dan bersekolah di SMA Negeri 4 Bantaeng. Itu aja sih, salam kenal teman-teman semua. Salam kenal juga Iswar. Iya, Din. Nah, kabar Is di sana gimana nih? Hmm, Alhamdulillah udah baik-baik aja kok. Kalau di sana gimana? Dinda gimana? Alhamdulillah di sini cukup kondusif meskipun PPKM masih diperpanjang sampai entah kapan. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, sekarang ini kita harus tetap di rumah aja. Kalaupun mau keluar, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, untuk di sana nih Is, di Sulsel sendiri, sekolahnya udah offline apa masih daring sih? Oke, jadi di sini itu kita sebenarnya udah offline, tapi diterbatasi sih. Kita ada per sesi, jadi di jam pertama dan kedua itu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang. 11 pagi menjelang siang itu kelas 11 dan juga kelas 10. Nah, untuk setelah duhur, mulai dari pukul 12.30 hingga sebelum asar dari jam 3.00 itu sudah kelas 12 gitu. Jadi di sini itu udah offline terus tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu, Din. Wah, keren banget nih di Jawa yang masih belum. Tetap sabar ya teman-teman. Nggak Iya. boleh diri dulu. Betul sekali teman-teman. Jadi kita harus ikut vaksin agar supaya sekolah kita bisa buka kembali loh. Oke. Nah, untuk kesibukan Is di akhir-akhir ini apa sih Is? Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini itu salah satunya ikut-ikut event, perlombaan online gitu. Terus kegiatan forum anak, terus selain itu ngerjain tugas sekolah. Jadi teman-teman banyak banget. So, kita harus manfaatkan pandemi ini dengan cara produktif. Gitu nggak, Din? Bener-bener, bener banget. Iya, gitu teman-teman. Harus produktif di masa pandemi loh. Nah, untuk topik kita kali ini Is, ini menarik banget tentang kekerasan berbasis gender. Wow. Nah, menurut Iswar nih, kekerasan berbasis gender tuh seperti apa? Oke, teman-teman. Kekerasan berbasis gender itu merupakan istilah yang menyaungi setiap perilaku yang membahayakan yang dilakukan seseorang berdasarkan dari aspek sosial, termasuk gender yang diletakkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman, di sini dimaksudkan bahwasanya adanya ketidaksetaraan gender maupun adanya kesenjangan sosial loh. Nah, termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, penderitaan seksual, atau mental. Ancaman yang melakukan sesuatu perbuatan yang membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui untuk saat ini kan di tengah pandemi nih,
kita tidak keluar dari teknologi. Nah, maka dari itu kekerasan berbasis gender yang sangat marak untuk saat ini itu adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, teman-teman semua harus teman-teman ketahui KBGO ini itu sangat berisiko untuk saat ini loh, teman-teman. Jadi kekerasan berbasis gender online itu adalah difasilitasi oleh teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis gender di mana di dunia nyata ini. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Nah, teman-teman semua harus hati-hati loh bahwasanya hal seperti ini atau hal berbasis gender saat ini sangat-sangat sudah marak untuk saat ini di masa pandemi. So, korban yang berdasarkan gender atau seksual ini, jika tidak ditindaki secara langsung, maka dia akan mendapatkan beberapa hal yang berdampak negatif pada diri orang tersebut. Gitu, Den. KBG di tengah pandemi itu yang kayak gimana sih, Is? Oke, jadi perlu teman-teman semua ketahui aktivitas yang termasuk KBGO online yang saat ini di masa pandemi sekarang ini itu yang pertama pelanggaran privasi. Nah, beberapa bentuk dari pelanggaran privasi ini antara lain sebagai berikut: mengakses, menggunakan atau memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video tanpa sepengetahuan dan persetujuan. Nah, teman-teman, saat ini teman-teman ketahui bahwasanya di Instagram itu adalah jejaring sosial. Nah, jaring sosial yang sudah banyak digemari oleh anak-anak muda seperti kita ini. Nah, maka dari itu ada banyak hal-hal yang menjadi hal negatif dari Instagram itu. Nah, salah satunya ini pelanggaran privasi. Banyak akun-akun yang melanggar privasi seorang dan di sini adapun tujuannya yaitu untuk memberikan akses atau tujuan jahat atau doxing loh. Teman-teman harus hati-hati ya. Nah, teman-teman, yang kedua adalah pengawasan dan pemantauan. Nah, di sini pengawasan dan pemantauan ini itu maksudnya memantau atau melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline pun, di mana mengunti atau stalking secara menggunakan GPS atau geolocator lainnya. Nah, teman-teman semua harus menggunakan privasi dalam menggunakan online atau ketika menggunakan sosial media, teman-teman. So, kita harus saling menjaga privasi satu sama lain, teman-teman. Jangan ada yang ngeyel dalam menggunakan aplikasi media sosial, teman-teman semua. Gimana, Din? Nah, bener banget nih, Is. Nah, untuk cara kita nih sebagai anak ataupun juga remaja, gimana sih cara untuk mencegah kekerasan berbasis gender ini? Oke. Jadi, teman-teman semua perlu ketahui bahwasanya cara kita untuk menghindari KBG ini yaitu dengan cara kita harus mencari circle yang positif, teman-teman. Kita harus mencari sebuah lingkungan yang memberikan dampak positif terhadap diri kita. Nah, adapun hal yang harus kita lakukan ketika kita merasa terancam terhadap KBGO itu ataupun KBGO jenis lainnya itu, nah, jika teman-teman semua merasa rumahnya itu bukan tempat yang aman untuk teman-teman, teman-teman bisa mencoba untuk mengontak keluarga, teman, tetangga, hotline, atau layanan lokal. Teman-teman juga bisa menyiapkan rencana darurat untuk keselamatan, seperti mengidentifikasi orang atau organisasi yang bisa teman-teman datangi jika meninggalkan rumah secepatnya, dan merencanakan cara untuk keluar rumah dan sampai di tempat tersebut. Teman-teman juga bisa mempersiapkan barang-barang penting dan daftar penting di mana daftar tersebut itu bisa menjadi bukti pelaporan dari teman-teman semua. So, teman-teman jangan ragu untuk melaporkan hal-hal yang teman-teman merasa terancam, karena kita anak muda generasi Z harus menjadi agen 2P, yaitu agen pelopor dan pelapor. Jangan takut untuk melapor dan ikutlah untuk pelopor.